Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gua mau ngebahas film yang sangat seru untuk kalian tonton. Film ini berjudul Colombiana, dirilis pada tahun 2011. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Kisah dimulai dari perbincangan antara dua orang pria. Mereka adalah Don Fabio dan Don Luis. Keduanya merupakan mafia yang paling disegani. Bahkan salah satu dari mereka adalah bos mafia di negara Kolombia. Dalam obrolan, mereka terlihat nampak baik-baik saja. Namun semua tidak seperti kenyataan yang ada. Saat itu Don Luis meminta data dari Don Fabio tentang bisnis yang mereka kerjakan. Akan tetapi Don Luis tidak mempercayainya bahwa Fabio tidak menyalin data itu. Kemudian Don Luis memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Don Fabio. Hanya saja rencana jahat Don Luis sudah tercium oleh Fabio. Ketika bertemu dengan keluarganya, Fabio segera memberikan instruksi kepada istrinya untuk segera berkemas. Lalu Fabio menemui anak yang bernama Cattleya untuk menyuruh anaknya melakukan apa yang ayahnya perintahkan. I love you. Setelah berbicara dengan anaknya, ketika hendak pergi, ternyata mereka sudah dikepung oleh anak buah Don Luis. Melihat itu, Fabio dan keluarganya tidak bisa berkutik sama sekali. Anak buah Don Luis langsung menyerang dan membunuh Fabio beserta istrinya di depan mata kepala anaknya. Setelah membunuh orang tuanya, anak buah Don Luis yang bernama Marco melarang membunuh Cattleya. Marco menanyakan kepada Cattleya di mana ayahnya menyimpan sebuah chip. Akan tetapi Cattleya hanya diam saja. Kemudian tanpa Marco sadari, Cattleya dengan sengaja melukai Marco dan langsung melarikan diri. Akan tetapi Marco dan anak buahnya tidak tinggal diam dan mereka langsung mengejar Cattleya, lalu berusaha menangkap Cattleya hidup-hidup. Dengan kepintaran dan kelincahannya, Cattleya berhasil lolos dari kejaran Marco dan anak buahnya. Sampai pada akhirnya, Cattleya berhasil memasuki saluran air bawah tanah dan berhasil selamat. Ternyata jalur saluran air itu membawa Cattleya jauh dari kejaran Marco dan anak buahnya. Cattleya segera pergi ke alamat yang ayahnya berikan. Ternyata itu adalah kantor Interpol Amerika. Dan dengan kepolosannya, Cattleya menyerahkan chip yang ia sembunyikan di mulutnya. Setelah memeriksa chip yang diberikan oleh Cattleya, polisi tersebut kaget. Ternyata itu adalah data kejahatan dari Don Luis. Si polisi mencoba menanyakan kepada Cattleya apa itu, dan Cattleya hanya menjawab itu adalah paspornya. My passport. Beberapa hari kemudian, tibalah Cattleya di negara Miami bersama seorang polisi wanita yang menjaganya. Ketika mereka berjalan, Cattleya berhenti sejenak untuk ke toilet. Si polisi wanita itu merasa curiga karena Cattleya sudah sangat lama berada di toilet. Ketika ia hendak ke toilet, ternyata Cattleya sudah tidak ada di situ. Kemudian Cattleya melanjutkan perjalanannya menuju ke Chicago dan mencari alamat yang diberikan oleh sang ayah. Setelah sampai di tempat, ternyata alamat yang diberikan sang ayah adalah tempat tinggal pamannya, yaitu adik dari sang ibu Cattleya yang bernama Emilio. I want to be a killer. Singkat cerita, 15 tahun kemudian terlihat dua orang polisi yang sedang makan siang. Tiba-tiba datang sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak mobil polisi tersebut. Lalu seorang wanita yang sedang mabuk keluar dari mobil yang menabrak mobil polisi itu. Dengan sigap, kedua polisi menangkap wanita itu dan membawanya ke kantor polisi untuk ditahan. Tidak lama kemudian datanglah beberapa polisi yang membawa seorang tahanan yang bernama Genaro Rizzo untuk memenjarakannya. Di tempat lain, ternyata wanita yang menabrak mobil polisi dimasukkan ke sel tahanan. Lalu wanita itu pun berpura-pura tidur. Setelah beberapa lama, dengan keahliannya ia berhasil keluar dari sel tahanan itu melalui ventilasi udara. Ternyata wanita itu tidak melarikan diri. Ia keluar sel hanya untuk bisa masuk ke sel tahanan Genaro Rizzo dan lalu membunuhnya. Mendengar suara tembakan, seluruh polisi bergegas menuju sel tahanan tersebut
namun sudah terlambat. Dan wanita tersebut berhasil melarikan diri lalu kembali ke sel tahanannya dengan berpura-pura tidur. Keesokan harinya datang seorang detektif bernama Rose yang bertugas menyelidiki kasus itu. Ia melihat mayat penjahat itu dengan ciri-ciri yang sama dengan kejadian sebelumnya. Ia mengatakan bahwa yang melakukan ini adalah orang yang sama dan tanda yang ia buat merupakan sebuah pesan tetapi bukan untuk kepolisian. Di tempat berbeda diperlihatkan seorang pria yang bernama Richard sedang datang ke markas Don Luis. Ia membawa koran yang berisi tentang 22 pembunuhan dengan gambar yang sama. Richard menyuruh Don Luis untuk mencari pelakunya. Don Luis sudah mengetahui siapa pelakunya dan menyuruh Marco melakukan tugasnya untuk mencari pelakunya. Karena Marco adalah orang yang melarang Katlea untuk dibunuh pada waktu itu dan meminta Marco untuk menyelesaikannya. Idiot. Di kantor polisi terlihat agen Rose sedang melakukan pembicaraan dengan anak buahnya. Ia mengatakan bahwa kejadian ini adalah motif balas dendam karena dari beberapa kasus terdapat kesamaan. Ia juga meminta anak buahnya untuk melacak orang-orang yang telah keluar masuk sebelum kejadian itu. Ia meminta semua data lengkap dari nama-nama orang-orang tersebut. Kemudian agen Rose memeriksa gambar yang dibuat oleh si pelaku. Tiba-tiba datang seorang petugas kantor yang menyebutkan bahwa itu adalah Cattleya, nama tumbuhan anggrek yang ada di negara Kolombia Amazon. Dengan cepat agen Rose mencari tahu dan ternyata ia tidak bisa mengakses data dari negara itu, dan disitulah timbul kecurigaan. Di tempat lain terlihat paman dari Cattleya yang hendak ke suatu tempat. Ternyata ia bertemu dengan keponakannya yang sudah tumbuh jadi wanita dewasa, dan ialah wanita yang telah membunuh penjahat yang ada di sel tahanan. Ternyata sang paman memberikan nama penjahat yang harus dibunuh oleh Cattleya. Lalu sang paman marah kepadanya karena ia tidak menyukai cara membunuh Cattleya yang meninggalkan jejak hanya untuk memancing Don Luis, karena ia takut jika keluarganya terseret dalam kasus ini. Namun Cattleya memberitahukan bahwa pamannya bersih dan tidak ada yang perlu ia takutkan. Akan tetapi pamannya nampak menyesal telah membuat Cattleya melakukan ini semua. Singkat cerita, pada malam harinya Cattleya beraksi dengan kemampuannya sebagai pembunuh. Ia begitu mudah masuk ke rumah penjahat itu dan dengan sekejap ia berada di kamar orang itu. Namun terlihat si penjahat sedang tidur bersama para dayang-dayangnya. Akan tetapi Cattleya tidak langsung membunuhnya karena itu terlihat mudah baginya. Tidak lama kemudian penjahat itu terbangun. Ia melihat ada sebuah gambar di dadanya. Karena penasaran ia pun keluar. Ketika sampai di sebuah kolam dengan beberapa ikan hiu di dalamnya, kemudian Cattleya dengan sengaja menembak kaki si penjahat. Sampai pada akhirnya ia pun terjatuh ke kolam dan menjadi menu makan malam si hiu. Beberapa hari kemudian, agen Rose menghubungi Richard hendak menanyakan bahwa Rose tidak bisa mengakses data untuk mencari tahu informasi mengenai bunga Cattleya dari negara Kolombia. Akan tetapi, Richard tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh agen Rose. Setelah itu, Richard menghubungi Marco yang ternyata sudah bersiap untuk mencari Cattleya. Richard memerintahkan untuk segera menyelesaikan tugasnya karena FBI sedang mengawasinya. Pada malam harinya terlihat Cattleya sedang melakukan makan malam dengan pacarnya. Lalu pada pagi harinya ketika Cattleya sedang tidur, tanpa Cattleya sadari pacarnya mengambil foto Cattleya dengan handphonenya. Setelah itu Cattleya pun terbangun. Dengan terburu-buru ia langsung bergegas pergi untuk menemui pamannya. Sesampainya di lokasi, sang paman marah dan menunjukkan koran yang memberitakan 8 orang dibunuh dan itu termasuk temannya. Pamannya sadar bahwa anak buah Don Luis sedang mencari Cattleya karena gambar itu sudah menuntun mereka datang kepadanya. Lalu sang paman menyuruh Cattleya berhenti dari pekerjaannya karena pamannya tak ingin lagi terlibat masalah. Di tempat lainnya terlihat pacar Cattleya sedang berbicara dengan temannya. Ia menceritakan bagaimana ciri-cirinya lalu mengambil foto Cattleya. Ketika pacar Cattleya keluar, temannya mengambil foto Cattleya lalu memberikan kepada temannya yang bekerja di kantor polisi karena ia ingin mengetahui siapa sebenarnya yang ada di foto itu. Ternyata akses yang mencari data tentang Cattleya terhubung dengan komputer yang berada di ruangan agen Rose. Ia langsung melacak di mana lokasinya dan setelah dapat ia langsung menyuruh anak buahnya ke tempat itu. Kemudian agen Rose dan anak buahnya mencoba menghubungkan data yang mereka cari.
Ternyata setelah dilakukan scanning, ciri-cirinya cocok dengan beberapa orang yang ada di tahanan pada waktu itu. Di tempat lain, ketika sang paman dan ibunya pergi ke gereja, Katlea pun datang menemuinya. Setelah pamannya pulang, ia tidak menyadari bahwa Marco sudah mengetahui keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Katlea menghubungi sang pacar. Ternyata dengan diam-diam, agen Rose menyadap telepon pacar Katlea. Lalu dengan cepat, agen Rose mencari lokasi di mana Katlea berada. Dan tidak lama kemudian, akhirnya mereka mendapatkan lokasinya. Lalu agen Rose memerintahkan tim SWAT menuju ke lokasi. Namun Katlea belum menyadarinya bahwa lokasinya sudah diketahui polisi. Lalu dengan polosnya, sang pacar memberitahukan bahwa ia sudah mengambil foto Katlea saat ia tertidur. Sepintas Katlea menyadari sesuatu. Setelah ia mengecek kamera, ternyata tempatnya sudah dikepung oleh polisi. Danny, who else? Katlea segera bergegas melarikan diri. Lagi-lagi dengan kemampuan dan persiapan yang matang, Katlea bisa meloloskan diri dari kepungan polisi, dan tanpa jejak ia berhasil melarikan diri melalui saluran udara walaupun tempat itu sudah dikepung oleh polisi. Look everywhere! Setelah itu Katlea bergegas ke rumah pamannya, dan ternyata Katlea menemukan paman dan keluarganya sudah dibunuh oleh Marco dan anak buahnya. Di tempat lainnya, ketika agen Rose sedang berada di rumahnya, ia nampak lesu setelah gagal menangkap Katlea. Tiba-tiba Katlea sudah berada di belakangnya. Lalu Katlea menyuruhnya duduk di kursi yang sudah ia pasangin bom. Kemudian Katlea menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ia membunuh begitu banyak penjahat. Dan akhirnya ia meminta tolong kepada agen Rose untuk membantunya mencari di mana Don Luis berada. Keesokan harinya, agen Rose menemui Richard dan ia meminta untuk memberikan akses data tentang Don Luis kepadanya. Ia juga memberitahukan bahwa sudah bertemu dengan Katlea yang mengancam ingin membunuh keluarganya jika tidak membantunya. Akan tetapi dengan sombongnya, Richard menolak dan menyuruh agen Rose keluar dari tempatnya. Kemudian Katlea menghubungi agen Rose dan meminta agar Richard membantunya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan tempatnya dan juga membunuh Richard. Akan tetapi Richard masih saja sombong dan ia tidak takut karena merasa aman. Lalu Katlea menembak dengan snipernya mengenai salah satu benda di kantornya. Dan akhirnya karena ketakutan, Richard pun memberitahukan alamat Don Luis. Keesokan harinya, karena Don Luis sudah tahu bahwa Katlea ingin membunuhnya, Marco beserta anak buahnya mulai memperketat penjagaan. Dan tidak lama kemudian, tanpa mereka sadari, tiba-tiba sebuah roket meluncur ke arah Don Luis dan hendak membunuhnya. Setelah selamat dari maut, Don Luis bergegas melarikan diri. Namun Katlea berhasil menghadangnya. Lalu tanpa ampun, Katlea menghabisi anak buah Don Luis. Mengetahui hal itu, Marco dengan cepat menyembunyikan Don Luis di sebuah ruang rahasia. Dan tidak lama kemudian, Katlea menembaki anak buah Marco dari ruang bawah tanah. Setelah Katlea berhenti menembak, Marco langsung meledakkannya dengan bom dan berharap ia telah membunuh Katlea. Ternyata Katlea masih hidup dan langsung menembaki anak buah Marco dengan membabi buta hingga satu persatu anak buah Marco pun tewas. Sampai pada akhirnya tersisa Marco yang sedang bersembunyi. Ketika Katlea berhasil menemukannya, terjadilah duel 1 lawan 1. Sampai pada akhirnya Marco tewas di tangan Katlea. Setelah merasa aman, Don Luis pun keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung melarikan diri, lalu memacu mobilnya dengan sangat kencang, berharap ia bisa lolos dari Katlea. Tidak lama kemudian, telepon Don Luis pun berbunyi dan ia berpikir itu adalah Marco. Ternyata yang menelepon adalah Katlea. Dengan sangat senangnya, ia bisa melarikan diri dan ia berjanji akan mencari Katlea setelah ini. Akan tetapi itu hanya jebakan. Ternyata di dalam mobil itu telah menunggu anjing peliharaan Katlea dan akhirnya Don Luis pun tewas jadi santapan anjing-anjing Katlea yang lapar. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian.
agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di cerita film yang lebih mengasihkan lainnya. Gua mohon pamit. Ciao.